Ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Peringatan Maulid adalah sebagai wujud rasa kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan doa Rasulullah yang selalu diungkap, ya Rabbi idzan la ardo wa wahidin min ummati finnar. Ya Allah, umatku banyak, tapi nanti di akhirat jangan sampai satu orang pun yang masuk ke dalam neraka. Berarti insya Allah umat Nabi Muhammad semuanya ini adalah ahlu surga. Amin. Kalaupun nggak masuk di dalam, di emperannya benar, malah bapak bisa jual gorengan. Hadirin, di saat bangsa Arab sedang dilanda degenerasi sosial, dekadensi moral, inilah yang menyebabkan dengan istilah patologi sosial, penyakit-penyakit sosial. Maka muncullah waktu itu yang namanya pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, sehingga bangsa Arab waktu itu berada pada abad kegelapan. Dalam situasi kondisi seperti itu, lahirlah 12 Rabiul Awal, sang pemimpin umat yang lahirnya seperti bulan purnama yang muncul di kegelapan malam, yang lahirnya seperti matahari yang muncul pada waktu fajar. Dan betullah keberadaan kelahiran Rasulullah itu diibaratkan seperti cahaya yang amat terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Nabiyul Karim. Yang sama kita hormati Ketua FKSM Kecamatan Sunggal dan Kutalim Baru, Al-Ustadz Al-Mukarrom Bapak Hendro SPDI. Berikut juga kepada rekan-rekan ustadz yang berhadir dan pengurus,
sini ada Ustadz Samsir Lubis, ada Ustadz Iqbal, juga ada rekan saya Adinda Andre, staf DPR dari Serdang. Berikut juga kepada tuan rumah Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Sidik Ar-Rasidin, termasuk senior dalam thariqah kita, dan juga kepada Bapak Kepala Desa Semencirim, Bapak Sugeng Suheri, yang insya Allah setelah acara ini kita makan bersama. Insya Allah. Berikut ketua-ketua kenajiran masjid musola, Bapak Ibu hadirin, dan juga dari kalangan media, YouTuber. Insya Allah dakwah akan terus berkembang. Amin. Sekali layar terkembang, suruh kita berfantah. Hadirin jamaah, begitu juga Satgas yang tetap setia membackup kaderisasi dakwah kita dan juga menyangkut perjalanan dakwah. Semoga kita yang hadir juga jamaah ibu-ibu yang tetap setia setiap saat bagaikan Rexona hadir di kesempatan subuh ini. Semoga kita yang hadir dimuliakan Allah. Amin. Panjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dan dilunaskan hutang-hutang. Itu yang penting. Puja syukur kehadirat Allah, salawat berangkaikan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita selalu bersolawat kepada beliau, di akhirat kita diakui sebagai umatnya, dan insya Allah mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Amin. Pagi ini kita akan memperingati maulidnya Nabi kita. Peringatan maulid adalah sebagai wujud rasa kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan doa Rasulullah yang selalu diungkap, ya Rabbi idan la ardo wa wahidin min ummati finnar. Ya Allah, umatku banyak, tapi nanti di akhirat jangan sampai satu orang pun yang masuk ke dalam neraka. Berarti insya Allah umat Nabi Muhammad semuanya ini adalah ahlu surga. Amin. Kalaupun nggak masuk di dalam, di emperannya benar, malah bapak bisa jual gorengan. Hadirin, di saat bangsa Arab sedang dilanda degenerasi sosial, dekadensi moral, inilah yang menyebabkan dengan istilah patologi sosial, penyakit-penyakit sosial. Maka muncullah waktu itu yang namanya pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, sehingga bangsa Arab waktu itu berada pada
Dalam situasi kondisi seperti itu, lahirlah 12 Rabiul Awal, sang pemimpin umat yang lahirnya seperti bulan purnama yang muncul di kegelapan malam, yang lahirnya seperti matahari yang muncul pada waktu fajar. Dan betullah keberadaan kelahiran Rasulullah itu diibaratkan seperti cahaya yang amat terang. Imam Al-Busairi dalam kasidah burdahnya mengatakan, Kal badri fi qamarin wa dahri fi himamin wal bahri fi karamin wa juhri fi himamin. Rasul itu tinggi martabatnya bagai rembulan, indah laksana cahaya yang terang benderang, dermawan bak samudra luas membentang, tabah dan ulet laksana masa. Oleh karenanya dengan gerakan dakwah yang beliau lakukan, bangsa Arab mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Bangsa Arab ini tadinya biadab, diantarkan oleh Rasul menjadi bangsa yang beradab. Bangsa Arab tadinya dirudung benih-benih kemusyrikan, dihantarkan oleh Rasul menjadi bangsa yang bertauhid. Bangsa Arab ini tadinya berpecah belah, diantarkan oleh Rasul menjadi bangsa yang bersatu. Gerak dan langkah apa yang beliau tanamkan sehingga masyarakat Arab menjadi masyarakat yang hebat dan bermartabat, ini akan saya sampaikan setelah teh manis. Hadirin, karena ini untuk contoh nanti Pak. Nah hadirin, yang ditanamkan oleh Rasulullah dan terjadinya peradaban masyarakat jahiliyah waktu itu cuma 3. Pertama, iman. Kedua, Islam. Ketiga, ihsan. Iman. Iman ini disebut dengan istilah ilmu hakikat. Islam ini disebut dengan istilah ilmu syariat. Ihsan ini disebut juga dengan istilah ilmu tarekat. Jadi kalau begitu, kajian syariat, kajian tarekat, kajian hakikat, bahkan sampai makrifat rupanya sudah ada sebenarnya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ajaran inilah rukun agama, iman, Islam, ihsan. Dan ini juga disebut sebagai pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kita berpegang kepada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena paham ini kata Rasul akhir zaman akan terpecah. Pemahaman umat Islam itu menjadi 73 golongan. Mana hadisnya? Rawi
Dan hadis ini dikutip oleh ulama terkenal kita dalam kitab Al-Milal wan Nihal pada juz 1 halaman 11. Pengarang kitabnya adalah ulama besar kita Asy-Syarastani. Apa bunyi hadis itu? Walladzi nafsi Muhammadin biyadi la taftariqu ummati ala salasina wa sab'ina firqah wa wahidatun fil jannah wa sintanin wa sab'una fin nar. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlus sunnah wal jamaah. Kata Rasul, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Sahabat bertanya, "Qila man hum ya Rasulullah?" Siapa yang 1 ini ya Rasul? Yang ditanya yang masuk surga, yang masuk neraka ngapain ditanya? Nabi menjawab, qala ahlus sunnah wal jamaah. Itulah yang berpahamkan, yang berhaluan, yang disebut dengan paham ahlus sunnah wal jamaah. Dan ketika ditanya hari ini siapa ahlus sunnah wal jamaah, semua ngomong saya ahlus sunnah wal jamaah. Dan saya berdoa karena semua ngaku, semoga yang ngaku semuanya masuk surga. Amin. Yang 72 siapa itu? Kita buka juga supaya kita tahu. Ulama yang bernama Kiai Haji Sirajuddin Abbas, pengarang kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitabnya itu diterbitkan oleh Pustaka Tarbiyah Jakarta pada halaman 24. Siapa yang 72? 1. Kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini yang dalam kajian bab perkawinan, nikah mut'ah boleh, kawin kontrak boleh. Nah, kalau ini aku setuju lah. Tapi kalau urusan kajian yang lain agak kurang sepakat. Sepakat. Kelompok Syiah terpecah jadi 22 golongan. Ini kelompok yang mendewa-dewakan Sayyidina Ali, bahkan yang paling ekstrim mengatakan sebenarnya yang berhak dapat wahyu itu Sayyidina Ali, bukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok ekstrim Syiah 22 golongan. Kedua, kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini pecah menjadi 20 bagian. Berapa? 42 ya. Kalau 43 jandanya. Ketiga, kelompok yang disebut dengan istilah Mu'tazilah, yang lebih mendewakan akal dan tidak dalam arti meninggikan wahyu. Itu kelompok Mu'tazilah. Orang yang dosanya sama pahalanya imbang, dia masuk dalam satu tempat, ke surga tidak, ke neraka tidak, tapi tempatnya adalah manjilatun baina manjilatain, di antara dua tempat, surga enggak, neraka enggak. Inilah sekarang masih ada pemborongnya yang membangun Mu'tazilah. Mu'tazilah ini pecah menjadi 20. Berarti berapa? 6. Paham
berikutnya Murji'ah. Paham Murji'ah ini pecah menjadi 5 kelompok. Berapa? 67. Masuk paham Najariyah, pecah juga, cuma menjadi 3 kelompok. 70. Baru masuk paham Jabariyah. Paham Jabariyah ini hidup seperti wayang. Dia hanya digerakkan oleh dalam. Kemana tergantung. Kalau ditanya semua ke takdir Allah. Ini paham Jabariyah. Kenapa Bapak main judi? Allah yang menakdirkan. Ini paham Jabariyah. Itu cuma 1 kelompok itu. Baru ditambah berapa tadi? 71. Ditambah kelompok Musabbihah. Musabbihah ini menyamakan kedudukan antara makhluk dengan Allah. Jadi kalau ada bacaan misalnya kalimat summastawa 'alal 'arsy, Allah duduk di atas kursi. Dia gambarkan duduknya seperti kita. Nah, saya pernah waktu ngaji tauhid orang nanya begini, saya jelaskan apa yang dimaksud Allah duduk di atas kursi. Maksudnya kekuasaan Allah meliputi sampai ke aras kursi saja. Kekuasaan, bukan jasadnya yang duduk. Kalau jasadnya yang duduk, berarti Allah itu benda. Jirim dalam bahasa Arab. Kalau setiap benda pasti membutuhkan tempat. Allah bukan benda. Nah, ketika saya jelaskan ini, dia jawab, kalau guru saya bilang Allah duduk, ya duduk di kursi itu, Pak. Duduk seperti apa? Ya seperti kita. Allah sama kursi duluan mana sih? Ya duluan Allah. Jadi sebelum ada kursi, Allah duduk di mana? Saya bingung ya, duduk di mana ya? Kalau aku jawab duduk di kepala. Hati-hati memahami. Kalau saya tahu ini ya Pak, di berapa jadi jumlahnya? 72 ditambah dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. 1 berapa? 3. Pas ya angka 73. Inilah yang digambarkan Rasul. Walaupun sekarang ini banyak juga paham-paham yang agak lari dari jalur. Seperti saya waktu pegang Ketua MUI sempat menangkap ada 4 paham aliran yang tidak sesuai dengan pemahaman kita. Salah satunya gurunya sempat ngaku nabi, karena setiap yang menyampaikan itu adalah nabi. Bahkan ketika saya ceramah di Stabat, ada pengajian, gurunya ngaku nabi, kepala desanya untuk open sama agama, dibubarkan ngaji. Saya tanya, gurunya dari Arab? Enggak Pak, dari Jawa. Siapa namanya? Ngatiran. Biasanya kan ya Habibi ya Muhammad, kan enak. Coba kalau dirombak ya Habibi ya Ngatiran. Bahkan ada pernah saya tangkap satu aliran itu Pak, kalau sholat karena dia lahirnya tidak pakai pakaian, sholat menghadap Allah pun tak pakai pakaian. Ada laporan. Ini aliran apa? Sampai saya tanya, ini sholatnya dilakukan sendiri apa jamaah? Jamaah Ustaz. Laki perempuan. Iya Ustaz. Kenapa Ustaz? Saya mau ikut. Berbagai merek paham, maka ngajinya bisa hati. Karena di Indonesia ini jual pasarnya itu luar biasa. Apapun yang dipasarkan di sini laris. Jadi harus dirujuk juga lah ustaz-ustaz kita. Kalau saya ngaji bagaimana pemahaman seperti ini, seperti apa, ini pahamkan diri. Yang ditanamkan Rasul ini 3.
Kalau 3 ini diamalkan benar, dia akan menghasilkan sesuatu hasil. Itulah yang disebut dengan makrifat. Jadi lengkap ya, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kalau bapak kepengen yang namanya santan untuk menggulai ibu, maksudnya ibu yang mau menggulai, cukup bapak ambil kelapa, buka serabutnya, itulah syariat namanya. Kaji kulit, nampak batoknya, batoknya lah itu tarekat namanya. Batoknya dibelah, nampak apa? Nampak putih-putih, itulah kelapanya, itulah hakikat nama. Ambil, parut, peras, keluar santannya, itulah makrifat. Kalau bapak mau ngambil mutiara di dasar lautan, siapkan sampannya. Sampannya itulah syariat. Sampan ini kan kudu jalan, ya siapkan lautnya. Itulah torekot. Sudah sampai di tengah mau dapat mutiara di dasar laut, gimana caranya? Nyelamlah bapak, nyelam itulah hakikat nama. Baru bapak dapatkan mutiara. Mutiara itulah makrifat. Ini gambaran bagaimana aspek ibadah yang kita lakukan harus menyentuh pada substansi ini. Karena kalau tidak akan memberikan dampak nilai ibadah itu dalam pembentukan karakter dan kepribadian ini. Paham ya Pak? Paham ya Pak? Pertama ditanamkan Rasul iman. Apa itu iman? Iman ini secara bahasa artinya percaya. Secara etimologi, secara terminologi secara istilah, kalau secara termos itu untuk kopi supaya panas. Secara terminologi, iman itu adalah tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal af'alu bil arkan. Iman dibenarkan dengan hati, diucapkan melalui lisan, dan diaplikasikan melalui sikap dan perbuatan. Cerita iman ini Pak sebenarnya ketika kita berada di alam rahim, iman ini sudah berjalan. Makanya bagaimana kita melihat aspek iman ini kembali ke diri. Dan iman kaitannya dengan Allah, maka ada istilah tasawuf menyatakan man arafa nafsa faqad arafa rabb. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan kenal akan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, dirimu itu yang mana? Ini Pak, diri saya. Bukan, itu dadamu. Karena kamu nepuk-nepuk dada. Makanya kita ceritakan asal muasal kejadian kita supaya kita ingat sejarah asal diri dan supaya kita kenal diri. Ini Pak, pertama yang diciptakan Allah dalam rahim mak kita itu jasad kita. Inilah yang hadir, yang sudah sarapan dan yang belum, yang nanti pulang selalu bilang apa enggak, ini jasad kita. Dan jasad kita ini diciptakan dari saripati tanah. Al-Mu'minun ayat 12. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami ciptakan manusia jasadnya itu dari saripati tanah. Kalau Nabi Adam langsung dari tanah. Itu pun tanahnya diambil di daerah Jawa sana.
Dia jawab. Lah kita buka. Itu pun yang ngambil malaikat maut. Karena daerah ini sudah dikuasai oleh bangsa Ajajil, kerajaan para iblis yang tidak mengakui jati diri Nabi Adam sebagai khalifah. Dia bikin jaringan khalifah sendiri. Waktu dulu bangsanya namanya Ajajil. Karena nggak mau hormat sama Nabi Adam, namanya iblis. Fasajadu ila iblis, nggak mau hormat sama Nabi Adam. Rupanya mereka tetap dendam sehingga dia akan menggoda terus keberadaan manusia supaya masuk neraka. Setelah dia menggoda, namanya apa? Setan. Jawaban Bapak betul, cuman waktu jawab jangan nengok saya. Jangan nengok bawah, Pak, jangan nengok. Enggak langsung setan. Maka kita ada diciptakan, Pak, dari tanah. Unsur jagat ini saripati dari tanah. Yang dimakan mak bapak kita itu sumbernya dari tanah. Maka terciptalah antara sperma dan opung telur. Itulah yang disebut dengan sumber awal janin jasad. Dari tanah semua. Dan kalaupun kita diciptakan dari tanah, masing-masing tanah berbeda-beda. Ada yang tanah liat, itu yang diciptakan yang bangsanya orang cantik-cantik, tinggi-tinggi, Arab Saudi, tanah liat. Tanah lumpur, ya, kita sebagian ada juga. Tapi yang jelas itu daerah Afrika itu tanah lumpur. Ada yang masa hidupnya dia suka berantem aja. Ini berarti dia diciptakan dari tanah sengketa. Jadi setelah jasad ini dari mulai nutfah, alaqah, mudghah, sudah 120 hari sempurna kejadian manusia dalam janin, masuk Al-Hijr 29. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka setelah terjadi kesempurnaan jasadnya, kutiupkan ruh. Kutiupkan ruhku ini maksudnya bukan ruhnya Allah, masuk ruh ciptaan Allah. Kalau ruh Allah masuk ke dalam jasad ini, muncullah pengajian-pengajian mengaku diri dengan Allah. Istilah al-halaq, kalau bahasa Jawa, manunggaling kaula Gusti. Jadi kita dia Tuhan. Terus kesana terakhir jadi dukun. Udah ditiup jasad, ditiup ruh, muncullah hal yang baru disebut dengan nafs, jiwa. Jiwa ini dari mana? Dari gabungan jiwa bapak kita dan jiwa ibu kita, lahirlah jiwa yang baru. Disebut dalam bahasa Arab namanya nafsu. Kalau nafsu ini diri artinya. Selama ini kita ngomong nafsu itu kan hawa kejahatan, bukan. Hawa nafsu bahasa Arab dengan hawa nafsu bahasa Indonesia beda. Kalau nafsu bahasa Arab diri, kalau nafsu bahasa Indonesia bahasa Arabnya hawa. Maka selalu disebut hawa nafsu. Beda. Kalau nafsu diri. Kalau dua orang nafsu, nafsani, dua diri. Kalau banyak namanya anfus. Kalau banyak dia mati semua namanya maut. Bahasa Arab. Luar biasa. Itulah diri. Dan ketika sudah sempurna, Pak, 9 bulan 10 hari, itu pasti keluar. Tapi dalam masa yang 120 hari begitu ditiup ruh,
muncul jiwa siapa yang diajak berkomitmen oleh Allah tentang aspek tauhid dan ketuhanan. Siapa yang bersahadat dalam diri kita? Jasad inikah, ruhkah, atau nafs kita? Perhatikan kalimatnya dalam Al-A'raf ayat 170. Wa in akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Perhatikan kalimat di sana, adakah kalimat jasad? Adakah kalimat ruh? Yang ada adalah anfusihim. Anfus berarti diri. Setelah manusia yang diciptakan dari sulbinya itu dan disempurnakan adanya, maka setiap diri Allah pun mensyahadatkan. Bahasa kita, alastu bi rabbikum. Kami ini dul, bahasanya gitulah gambaran. Kamu ini bakal turun ke dunia. Nanti kalau kamu sudah di dunia, masih ingat nggak kalau aku ini adalah Rabbmu? Kalimat Rabb ini luar biasa dibanding dengan kalimat Allah, dibanding dengan kalimat Tuhan. Tapi Allah menyebut Rabb, berarti ngurusi kita dari awal sampai mana. Yang ngurus Allah, termasuk rezeki. Yang ngurus Allah, makanya nggak usah repot kita urusan rezeki. Allah. Kalau ikhtiar ini cuma syariat, yang mau ikhtiar ya dapat pahala, yang nggak mau ikhtiar ya dapat dosa. Orang bisa ikhtiar nggak mau ikhtiar. Tapi rezeki Allah. Karena berapa banyak orang yang ikhtiar mati-matian, segitu juga ya dapat. Ada yang duduk tenang, mau masuk ke rekening, warisan pula masuk dari Allah. Jadi memang rezeki ini nggak perlu kita istilahnya bicarakan, karena itu sudah proyeknya Allah kepada kita semua. Yang kita dapat itu walaupun tak berikhtiar. Berikhtiar ya tetap dapat, hanya syariat. Maka nanti bedakan antara mana syariat, mana hakikat. Ini kajian dalam ini Pak, supaya kita lebih memahamkan akan diri kita, sehingga hidup kita ini punya tujuan yang jelas. Supaya nggak lupa dia dengan janji itu, lahir anak, ajankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Tuhan sang jabang bayi nangis waktu itu. Dia minta pegangan apa yang aku pegang dalam kehidupan dunia ini. Kalimat tauhid. Allahu Akbar. Disitulah disunahkan kalau anak lahir ajankan, ajankan. Siapa yang ajankan? Bapaknya. Ustaz nggak usah, karena Ustaz nggak pernah ikut-ikutan. Dia hidup di dunia supaya nggak lupa Tuhan, syahadatkan terus. Maka dalam sholat ada makna syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, untuk mengingatkan nafs itu yang sudah berjanji kalau Allah itu Tuhan. Syahadat ini punya keutamaan yang luar biasa. Bapak habis ambil wudhu itu suruh syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Bapak mau tahu apa yang dibukakan Allah sama kita ketika kita baca itu? 8 pintu surga dibukakan oleh Allah. Tergantung Bapak mau masuk dari lorong yang mana. Pintu surganya terbuka, apalagi pintu rumah. Itu kalau ilmu hikmahnya urusan kecil. Misalnya Bapak pulang dari sini terkunci rumah, mainkan ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Pas lubang kunci itu Pak, embus 3 kali. Setelah itu Bapak pinjam linggis tetangga. Kekuatan buruk ayat. Syahadat terus sampai mau meninggalkan dunia ini. Jangan lupa untuk
terus juga mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Masuk alam barzakh pun pertanyaan mayat pertama, ma rabbuka, siapa Tuhan? Man nabiyuka, siapa nabi? Ma imamuka, bukan imam sholat subuh, Al-Quran. Ma kiblatuka, ngadep kemana kamu? Kalau bapak ditanya ngadep kemana, arah mana kiblat? Jangan ngurun. Jawabannya Ka'bah kiblat. Ka'bah. Kira-kira gambarannya. Ini soal-soal mayat dalam buku. Sengaja pagi ini saya bocorkan kepada supaya kita bisa berbeda. Ya Pak, inilah makna iman. Yang kedua ditanamkan Rasul apa? Islam. Islam itu syariat. Makanya rukun Islam isinya pekerjaan-pekerjaan amaliyah zahiriyah. Syahadat pakai mulut, sholat pakai gerakan, puasa lemas kan gerakan badan, zakat megangkan harta ngasih gerakan badan, haji tawaf sa'i fisik semua ini ibadah zahir disebut dengan ibadah syariat. Tapi di antara ibadah syariat semuanya itu kuncinya apa? Sholat. Awal ma yuhasibuhul abdu yaumal qiyamah inda sholat. Amal yang mula-mula dihisab dari kiamat itu sholat. Kalau sholatnya bagus, amal yang lain dihisab oleh Allah. Tapi kalau tak bagus, tak akan dihisab oleh Allah. Makanya kalau kita sholat, sholat itu pekerjaan syariat, tapi ada kaitannya dengan hakikat. Makanya syariat sama hakikat nggak bisa dipisah. Syariat tanpa hakikat itu jindik namanya. Hakikat tanpa syariat itu fasik namanya. Makanya Pak betul dalam kitab kerukunan yang dikarang oleh Abdul Rasid Al-Banjari menerangkan tentang syariat sholat dengan hakikat. Rukun sholat ada berapa? 13. Pertama, niat. Hakikat niat orang yang sholat insya Allah matinya tobat kepada Allah. Niat itu membawa tobat. Yang kedua, berdiri betul. Diri betul ini rupanya akan melapangkan kubur kita nanti. Semakin lama Bapak sholat berdiri, semakin lapang kubur. Makanya Masjid Nabawi, Masjid Al-Maki Muharram ayatnya panjang-panjang karena menginginkan luasnya kubur. Tempat kita inna sama kul huwallah. Karena kita berpaham nggak penting lapang, yang penting bisa bernapas tuh. Berdiri. Takbir, takbir ini akan menjadi pelita penerang kubur kita nanti. Kubur kita ini gelap, tapi bisa terang dengan takbiratul ihram. Dan takbir itu takbiratul ihram dalam fikih yang ada dalam bibir ini. Allahu Akbar. Dan ada yang tangannya takbir, mulutnya diam, biasa. Karena yang rukun ini bibir. Bagus mengucap, tangan nggak gerak. Allahu Akbar. Malah bisa. Karena itu yang harus digambarkan. Keempat, baca Fatihah. Fatihah itu akan menjadi perhiasan pakaian indah dan emas intan berlian. Itulah nanti di alam barzakh. Maka membaca Fatihah harus benar. Karena itu di antara yang wajib dari bacaan-bacaan itu. La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Bukan sholat namanya kalau enggak pakai Fatihah. Terus apa lagi? Rukuk jadi tilang kita nanti yang panjangnya 70
hasta untuk tidur kita. Malaikat ngomong naumatul luks, tidur kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidur pengantin baru begitu melek, loh kok cepat betul ini pagi, malam kok begitu singkat, gak terasa karena tidurnya pengantin baru. Ini bahasanya, karena semalam saya tanya ibu-ibu, ibu tahu bu tidur pengantin baru? Mana dia jawab, seingat saya nggak tidur. Iktidal jadi telaga dosa Rasulullah minuman kita di alam barzah. Sujud akan membentengi kita nanti lewat titian sirat. Lewat titian sirat dibentengi dengan sujud. Wa aksaru du'a fi sujud, perbanyak doa dalam sujud. Bisa biasakan doa orang tua, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah perbuatan baik seorang anak terhadap orang tua. Nggak bisa balas budi ketika sujud dia doakan orang tua. Baca itu Pak 3 kali. Di samping doa-doa yang lain kalau bahasa Indonesia cukup dalam hati. Dalam hati, ya Allah, kenapa tanahku gak laku? Lakukan tanahku ya Allah dalam hati. Kalau laku aku mau umroh ya Allah. Sebenarnya bukan doanya gak makbul, karena tanah itu gak ada suratnya. Itu yang menyebabkan kaya. Kemudian duduk antara dua sujud menjadi panjina warisan para nabi dan rasul. Duduk tasawuf akhir menjadi kendaraan ketika kita dihalau di padang mahsyar. Membaca tasawuf akhir menjawab soal malaikat munkar dan nakir. Kata yakun itu kan menjawab soal. Membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu disebut dengan sholawat Ibrahim. Sholawat ini banyak nih. Kalau mau ngamalkan rezeki supaya datang terus, baca selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Baca itu perbanyak. Itu aja Pak, nggak usah yang lain. Rezeki langsung. Ini kemarin hari Sabtu, hari Kamis malam. Pesta masuk semua nasi. Hari Jumat masuk. Biasa nasi ini budak. Hari Senin membuat kita. Selamat membaca sholawat nutup pintu neraka. Memberi salam pertama buka pintu surga. Tertib akan mempertemukan kita dengan Allah. Makanya betul ajaran yang terakhir di bawah Nabi setelah syariat apa? Ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan nggak pakai hukum. Ihsan cuma pakai takrif dan definisi. Anta budodoha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, Allah yang melihat. Kamu melihat Allah, dikenal dalam istilah tasawuf namanya musyahadah, penyaksian. Bisa kita melihat Allah? Bisa. Dengan apa? Bukan dengan mata yang zahir, karena Nabi Musa menengok dengan mata yang zahir. Gunung Tursina berantakan terjadi. Nengok dengan apa? Mata batinnya kita. Bisa. Pak, bisa. Muraqabah, merasa kedekatan diri dengan Allah. Apa itu yang dekat? Qalbun dan hati kita. Makanya sasaran tembak dalam kajian ihsan ini siapa? Kita perlu Allah. Kita butuh Allah. Ilahi anta maksudi walitoka makhluk. Aku sholat bukan karena surgamu ya Allah. Aku sholat bukan karena mau dapatkan sesuatu darimu, tapi yang aku mau kamulah, bukan siapa-siapa. Inilah kajian tas. Jadi kalau bapak dulu teringat masa pacaran, datang ke rumah pacar, disuguhkan teh manis, disuguhkan kue, ini kan fasilitas.
Allah ngasih surga, ngasih ini untuk orang yang beriman dan beramal soleh, itu kan fasilitas. Tapi bagi kita yang beribadah bukan punya mental kuli. Kalau kuli ini kan mengharapkan gaji. Kita yang bermental memang menuju mardotillah. Ya, si nenek ngasih kue, ngasih ini, bukan ini yang benar. Cuma bang, sudah aku kasih teh, sudah aku kasih roti, bukan ini yang kumah. Jadi siapa bang? Dirimu. Ini yang kita maksud. Bukan ini apa? Dirimu yang kumaksud. Maka kadang-kadang kita melihat senyumannya begitu indah, bahkan hati kita pun merasa melekat-lekat karena senyum yang ditampilkan kepada kita. Itu disebut baru melihat yang namanya ismu sifatnya Allah. Seperti itu rasa. Kadang-kadang si Neng ini bikin sambal, makan sambalnya enak betul, nikmatnya luar biasa. Karena yang bikin Neng ini baru terasa pada afalnya Allah. Ada yang dia merasakan suatu nikmat. Kenapa? Kok tahu kan mantan biniku sedang menikmati jahat. Luar biasa. Inilah kaji kita, jangan berhenti. Makanya asal ada cerita Isra Mi'raj, Nabi itu kok dibelah dadanya, kemudian diajak dari alam nasut ini ke alam malakut, dari alam malakut ke alam jabarut, dari alam jabarut ke alam lahut. Alam malakut itu tempatnya para malaikat, alam jabarut itu tempatnya para wali-wali Allah. Wali kelas, wali murid gak masuk di sana, tapi wali Allah. Kemudian alam lahut itu alam ketuhanan. Makanya Nabi Muhammad Pak waktu Isra Mi'raj, Bilal belum meninggal. Tapi kenapa kok Bilal nampak di alam lahut? Disinilah kita disuruh mengasah dari diri kita yang sebenarnya. Jangan jasad yang di atas. Karena jasadnya dari tanah tulang selesai. Ada yang akan dia meneruskan perjalanan hidup kita. Apa itu? Jiwa, ruh kita. Inilah yang kita asah. Dalam bahasa Jawa disebut dengan istilah tirakat, dalam bahasa Arab disebut dengan torikot. Satu aspek perjalanan ruh untuk mendekatkan diri kepada siapapun bisa. Orang bapak aja kalau ngelatih jasad, main game, muncul juga ini Pak. Ya Pak. Kenapa? Karena bapak asuh terus. Begitu juga lah kalau bapak selalu mengasuh ruhannya Pak, dengan berzikir selalu kepada Allah, insya Allah makom buatannya tidak lagi dari pindah makom Allah kepada makom yang namanya khawas. Orangnya si jasadnya di bumi, tapi rupanya jiwanya Tuhannya sudah ke alam mana. Ini yang mau kita, ini yang mau kita tingkat, sehingga akhirnya amal itu betul-betul menyentuh. Karena tiga aspek ini dilalui syariat, tarekat, hakikat, yang muncul apa? Kepribadian yang pintar tapi juga benar. Tapi kalau dia cuma hanya aspek iman, syariat tanpa adanya thariqah, maka dia cuma pintar saja tapi tidak benar. Tapi kalau ditanya Bapak siapa Tuhan? Allah. Bapak sholat tapi masih korupsi juga di jajaran yang namanya pejabat-pejabat. Padahal dia sholat karena dia tak tersebut dalam makna thariqah. Sholat thariqah itu apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang dia takut melakukan kemungkaran karena Allah sudah melihat dan merasakan. Yang nengok Pak orang yang kita cintai pula itu. Bagaimana Bapak bayangkan ada seorang gadis cantik dan Bapak suka dengan dia dan dia suka dengan kita. Ketika kita melakukan sesuatu dia mengawasi terus. Apa yang Bapak lakukan? Kebaikan-kebaikan. Batuk sikit-sikit. Itu biasa. Itu mencari perhatian. Kalau yang memperhatikan satpol PP enggak apa sadis ini kali. Kalau yang memperhatikan satpam agak
Serius juga kita mengerjakan sesuatu ada unsur paksaan. Tapi kalau yang menyaksikan kekasih kita, apa yang nggak kita lakukan? Bangun tidur aja karena disaksikan istri, apapun bentangkan kain, kita perbaiki. Biar istri nengok kita bahwa kita membantu dia untuk sang kekasih. Ada gelas mainkan terus. Baru istri bawa di mana bang tambahan, wah tambahan lagi. Itulah kondisi tubuh rasa kecintaan. Jadi ini yang ditanamkan Nabi, ini yang nggak pernah dibuka ini. Kita bukan suruh meneladani Nabi, teladan yang baik bagi kita itu yang seperti apa? Dan siapa yang bisa mengikuti teladan Nabi? Sementara dalam ayat disambungkan doa yaumal akhiri wa dzakarallaha katsiran yarjullah. Yang bisa mengikuti teladan Nabi itu yang mengharap rahmat Allah, yang mengharap kedatangan hari kiamat, dan mereka banyak berzikir menyebut nama Allah. Kalau nggak itu nggak ada. Oke, thank you very much. It's nice this year because ini saja kajian kita sampaikan. Sebagaimana tadi ada masukan, 5 menit kita buka untuk tanya jawab. Silakan saja yang akan bertanya yang berkaitan dengan keilmuan ini atau berkaitan dengan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Akan kita tahu sesuai dengan selera. Oke, billahi hidayah wa taufik wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat warna merah nih, tekan tombol subscribe, bagikan, share, suka, like, ting tong, loncengnya jangan lupa. Insyaallah, semoga video-video yang ada di Mencium Syariah berguna bagi sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.